Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi. Masih bisa membaca Al-Quran, tetapi di situ baca Qurannya belum juga. Ketika dicek lagi itu menurun lagi, cuma 20% yang mungkin bacaan Qurannya masih ya sudah agak bagus. Cuma dicek lagi kurang dari 10% yang betul-betul membaca Quran dengan tertil. Ya, karena membaca Al-Quran itu tidak boleh sembarang dengan sembarang kualitas bacaan. Warattilil Qur'ana tartila. Dan ini yang menjadi kewajiban pertama yang coba kita evaluasi kepada diri kita, anak kita, istri kita. Ini saja dulu kita tuntaskan, ya. Jadi kewajiban yang pertama menjadi pribadi-pribadi yang memang terbukti berilmu tentang membaca Al-Quran. Ya. Kalau kemudian memang bacaan Quran kita atau masih ada yang buta huruf, jangan malu-malu untuk memulainya. Ya, mulai dengan baca Iqra dengan metode-metode sekarang banyak. Ya, supaya apa? Supaya kita memang memulai kurikulum ini. Jangan sampai kita terlambat untuk berada pada barisan-barisan generasi, yakni generasi Al-Quran, yang itu menjadi persyaratan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian umat ini akan diselamatkan, diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada permasalahan-permasalahan yang melanda, ya, sudah hampir 100 tahun ini sejak keruntuhan daripada pemimpin dunia Islam di Turki. Lalu yang kedua, ya, jadi ada 5 kewajibannya. Saya sebutkan saja secara singkat dan penjelasan yang ringkas. Ya, jadi apa tadi? Yang pertama, ya, untuk membuktikan keyakinan kita terbukti orang-orang atau kita terbukti menjadi generasi Al-Quran adalah kita berilmu tentang membaca Al-Quran. Ya, dan tentunya kita bukan hanya berilmu tentang membaca Al-Quran, tapi kita juga harus terbukti menjadi orang-orang yang selalu bertilawah, ya, membacanya. Maka ya ini alhamdulillah beberapa tahun terakhir ini kita lihat ada komunitas-komunitas ODODS, ya, One Day One Juz. Maka ini juga bagian daripada wasilah untuk menjaga keistiqomahan kita dalam membaca Al-Quran. Satu hari One Day One Juz, satu hari 1 juz. Ya. Lalu apakah sudah cukup? Nah, belum ini, makanya kurikulumnya harus diselesaikan. Ya, kurikulum yang berikutnya adalah menghafal Al-Quran. Ya. Jadi ini adalah tradisi yang kemudian sudah betul-betul sangat luntur, ya, bukan lagi luntur, ya, benar-benar luntur, bahkan mungkin sudah nyaris menghilang. Ya. Jadi menghafal Quran ini sesungguhnya menjadi tradisi yang dilakukan pada 3 generasi pertama terutama, yakni bahkan ada namanya istilah kutab. Ya, kutab ini adalah pendidikan yang diberikan kepada, ya, jadi proses untuk menghafal Quran sejak seorang anak itu sudah mulai bisa berbicara, ya. Umur 3-4 tahun itu sudah mulai menghafal Quran. Sehingga apa? Sehingga diharapkan sebelum umur akil balik mereka, Al-Quran itu betul-betul sudah berada dalam diri mereka, dalam dada-dada mereka, ya. Sehingga mereka bisa action, gitu, ya. Maka ini juga menjadi kemerosotan daripada tradisi yang mulia ini, yang kemudian dekade ini kemudian mulai kita lihat perbaikannya, ya, dengan banyaknya bermunculan rumah-rumah Quran ini. Maka kita, masya Allah, ya, kita memang tidak bisa memungkiri, ya, proses ini kita lihat, ya, secara nyata itu betul-betul. Nah, tinggal bagaimana pertanyaannya, ya, ketika proses-proses daripada kemudahan menuju kebangkitan ini itu sudah bermuncul, apakah kita termasuk orang-orang yang sudah berada pada proses-proses itu, berpartisipasi ataupun mendukung program-program itu. Nah, ini juga menjadi evaluasi kita. Jadi menghafalnya, jadi membacanya, menghafalnya, ya, menjadi para penghafal Quran. Jangan sampai kita hanya mendorong anak-anak kita menghafal Quran, ya, tetapi kita satu ayat pun tidak bertambah di setiap bulan ataupun setiap tahun. Ya, artinya kan di sini mala yudraku kullu la yudraku kullu. Dalam proses menjaga keistiqomahan dalam ketaatan kepada Allah, sesuatu yang kita belum bisa menghadirkan seluruhnya, maka kita jangan meninggalkan seluruhnya. Ya, memang tidak ada perintah
wajib untuk menghafal Quran 30 juz, ya, tetapi kemudian dari segi afdhaliyah daripada dalil-dalil yang ada, orang yang menghafal Quran itu berbeda dengan orang yang hanya sekedar dia membaca Al-Quran. Dan bahkan dari antara keutamaan-keutamaan, fa innal Qur'ana ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Ya, sesungguhnya Quran itu ya pada hari kiamat ya akan datang kepada para penghafalnya. Para ulama kebanyakan memaknai daripada ashabihi adalah orang-orang yang menghafalkan Quran, bukan orang-orang yang hanya sekedar membacanya. Ya. Maka ini kurikulumnya. Jadi membacanya, menghafalnya, lalu kemudian mentadabburinya. Jadi membaca dan menghafal ini bisa bersama-sama. Kemudian tentunya jangan lepas untuk mentadabburi, merenung-renungkan. Dan ini juga bagian daripada yang kita lakukan pada subuh hari ini. Ya, kita tadabburi, kita renung-renungkan daripada Al-Quran yang kita baca, ya, ayat per ayat, ya, bahkan surah per surah, ya, sampai kemudian 30 juz. Jadi kita harus punya program itu ngaji, ya, 30 juz dari membahas daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya hati kita itu betul-betul tersentuh, terhadirkan, sehingga apa? Termotivasi. Dan inilah menjadi kurikulum berikutnya, kondusivitas dalam mengamalkan. Harus ada orang yang mengawasi, ada orang yang selalu menasihati. Bagaimana kita betul-betul apakah sudah menjadi orang-orang yang mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, atau bahkan kalau dia seorang pemimpin, apakah dia sudah membumikan Al-Quran itu pada negerinya, ya, pada peraturan-peraturan daerahnya, ya, atau kalau dia seorang pengusaha, apakah dia sudah membumikan Al-Quran pada karyawannya, pada aturan-aturan manajemen-manajemen yang kemudian itu ada dalam perusahaannya. Maka ini adalah hal-hal yang perlu dibuktikan, ya. Dan yang kelima tentunya adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang sudah mempelajari Al-Qur'an dan juga mereka mengajarkannya. Artinya di sini dakwah, ya, mendakwahkan, mengajarkan Al-Qur'an, ya, mengajak untuk betul-betul kondusif dalam menyempurnakan, ya, menuntaskan kurikulum Al-Quran. Maka setiap kita punya tanggung jawab, ya. Semua kita harus mengambil peran sebagai marketing, ya, marketing, pemasaran untuk syiar daripada Al-Quran ini. Semuanya mengambil peran, ya, bukan hanya para pengajar-pengajar Quran. Maka para orang tua harus mengkondusifkan anak-anak mereka, memfasilitasi, mengarahkan anak-anak mereka untuk bisa hafal Quran seharusnya sebelum mereka memasuki daripada usia akil balik mereka. Nah, ini 5 hal yang kemudian coba kita menjelmakannya, ya, merealisasikannya. Dan inilah yang menjadi jawaban daripada persyaratan dalam menyongsong kebangkitan umat, izzatul kembalinya kemuliaan kaum muslimin adalah dengan kita membuktikan menjadi orang-orang yang terbukti sabar menghadapi segala ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kepada musibah yang melanda saat ini, yakni wabah penyakit ini. Dan kemudian saat-saat ini juga kita harus membuktikan diri kita betul-betul terbukti menjadi para penggerak-penggerak ataupun menjadi generasi, mau menjadi generasi Al-Quran. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ini bisa dipahami, diambil manfaat, faidahnya. Mungkin sebelum diakhiri ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Apa? Ada? Oh, saya nggak lihat. Naam. Assalamualaikum Ustaz, apa dalil atau keterangan yang menyatakan kebangkitan umat ini di sekitar umur 100 tahun dengan banyak bermunculan hafiz Quran, apakah sudah merupakan tanda ada kebangkitan umat? Ya, tadi di awal sudah saya sampaikan, ya. Jadi hadis daripada Abu Hurairah, ya, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda, innallaha yab'atsu li hadhil ummah ala ra'si kulli mi'ati sanah man yujaddidu laha dinaha. Ya. Jadi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memunculkan,
yakni di setiap penghujung 100 tahun pada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni seseorang. Ya, dan di sini para ulama menyatakan memang lebih kepada ketokohan publik, figurnya, ya, yang betul-betul umat kemudian tergerak, ya, untuk keluar daripada segala krisis, ya, krisis ekonomi, krisis kepemimpinan, krisis daripada pandangan bagaimana menjalani kehidupan, ya, sehingga kembali kepada apa yang dimau oleh Allah dan Rasulnya. Ya, lalu kemudian bermunculan hafiz Quran ini apakah merupakan tanda adanya kebangkitan umat? Ya, ya, karena tadi kita bisa ambil tadabbur daripada Quran surah As-Sajdah. Jadi kita hubungkan dengan Quran As-Sajdah, ya, ayat 24 itu bahasanya syarat kebangkitan umat ini, ya, dengan apa yang menjadi berita gembira daripada Nabi SAW, memang harus ada pemimpin yang mengarahkan, mengkondusifkan umat ini, ya. Maka Allah memberikan persyaratannya tadi, yakni selama mereka terbukti orang-orang yang bersabar, ya, dan juga orang-orang yang terbukti yakin kepada ayat-ayat kami, dan bukti daripada keyakinan terhadap ayat-ayat Allah harus betul-betul menjadi generasi Quran yang paripurna. Ya, walaupun banyaknya penghafal ini masih muqaddimah, karena paripurnanya kelayakan di sini, makanya Allah menyatakan yakin kepada ayat-ayat kami. Artinya harus ada kurikulum yang kami sebutkan tadi itu harus dituntaskan. Seseorang jangan sampai mencukupkan, ya, hanya membaca, bisa baca tartil, ya, tahsinnya sudah, tajwidnya bagus, ya, lalu dia kemudian sudah mencukupkan dengan hafalannya, tapi kemudian dia tidak memahami daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang itu akan mendorong dia, memudahkan untuk mengamalkan dan kemudian mendakwahkan daripada Al-Qur'an ini yang terbukti menjadi penjagaan ilmu, ya. Sehingga ini juga harus dituntaskan, jadi kurikulumnya dievaluasi. Tapi kalau kemudian kita bisa katakan banyaknya rumah-rumah Quran dan penghafal Quran sekarang ini, mudah-mudahan kita berharap kepada Allah ini sudah menjadi bukti terkecil, ya, umat ini betul-betul ingin mereka mendapatkan kelayakan daripada apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Wallahu a'lam. Masih ada lagi? Lihatnya gimana? Ini kan? Naam. Wah, banyak nih Pak. Naam, ya. Jadi runtuhnya kekhalifahan Turki Utsmani 1924 apakah hitungan awal 100 tahun kebangkitan Islam? Ya. Memang kemudian para ulama pernah membahas daripada hadis, ya, hadis tersebut, ya. Di antara mereka, yakni lebih menguatkan hitungannya dimulai daripada bilangan-bilangan hijriyah. Makanya tadi kan kita sudah paparkan kalau hitungannya ini sudah sama-sama dekat, ya, sama-sama dekat karena prosesnya, ya. Tapi kalau daripada bilangannya, ya, kenapa kemudian kami menjelaskan mengambil kepada sejak keruntuhan Turki Utsmani tahun 1924, ya, karena proses-proses yang terjadi, ya, ini betul-betul sebelumnya para ulama menjelaskan memang kaum muslimin tetap di bawah pemerintahan yang di situ melaksanakan syariat Islam, ya, daripada, yakni walaupun raja-raja, ya, tapi raja-rajanya mereka juga tetap menerapkan syariat Islam, ya. Seperti misalnya di abad pertama para ulama sepakat kebangkitan umat itu, yakni berada pada masanya Umar bin Abdul Aziz, ya, yang beliau lahir tahun 61 Hijriah, wafat 101 Hijriah. Ya, dan di situ beliau hanya memimpin 2,5 tahun, tapi para ulama sepakat, ya, apa yang menjadi bisyarah, ya, kabar gembira daripada hadis Nabi SAW di abad pertama, di 100 tahun pertama itu ada terjadi pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, ya. Lalu pada abad yang kedua, di 100 tahun yang kedua itu ada Al-Imam Asy-Syafi'i, Muhammad Idris Asy-Syafi'i. Beliau lahir tahun 150 Hijriah, wafat 204 Hijriah. Nah, jadi kalau kita mau sesuaikan dengan apa yang menjadi pendapat para ulama dan juga apa yang terjadi pada diri kita, ya, pada keadaan di zaman kita ini,
yakni ada kedekatan. Ya. Kalau sekarang misalnya hitungannya 1443 Hijriah, berarti proses sampai kepada 1500 Hijriah ini, kemungkinan calon pemimpin ini sudah dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau generasi itu sudah mulai ditarbiyah, yang kemudian dia akan menjadi pemimpin kaum muslimin di akhir zaman. Wallahu alam. Ya, kemudian ini adalah menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita melihat tadi misalnya Umar bin Abdul Aziz itu 61 Hijriah, Imam Syafi'i 150 Hijriah. Jadi menjelang kepada penghujung 100 tahun di situ, Allah sudah memulai memunculkan generasi itu, dan kita sudah berada pada pertengahan kalau daripada segi hitungan hijriahnya. Jadi semua ada kemungkinan yang artinya seorang yang bertauhid kepada Allah dalam memahami dalil-dalil yang di situ isyarat, kita tidak perlu terjebak untuk tergesa-gesa menentukan tahunnya, ya. Tapi kita supaya apa? Supaya jangan sampai kita terjebak istilah orang sekarang cocok logi ya terhadap dalil. Istilah cocok logi itu. Ya, kita juga menghindari ketergesa-gesaan itu, karena dalam hal-hal ketetapan itu adalah menjadi rahasia Allah. Ya, tidak ada yang, tapi proses ini yang kemudian kita coba rasakan, dan hendaknya kita berada pada menjadi generasi yang melalui proses ini sehingga Allah melayakkan entah mungkin diri kita ataupun keturunan kita ataupun cicit kita, ya, kemudian menemukan daripada zaman yang akan Allah tetapkan kebangkitan itu. Lalu kemudian pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz, bagaimana cara orang tua mengajarkan anak kita senang menjadi penghafal Quran? Ya. Jadi memang pengajaran yang paling pertama adalah dengan qudwah, ya, dengan memberikan contoh. Ya. Nah, ini juga hal yang perlu kita buktikan di hadapan anak-anak kita. Anak-anak kita kalau melihat kita ya sholat, melihat kita membaca Al-Quran, ya, ada komitmen. Ya, ada satu itu komitmen yang bagus, ya. Istilahnya terapi untuk bagaimana kita itu senang, ya, selalu berquran itu. Kita coba komitmen setiap 2 jam, ya, itu kita komitmen 5 menit membaca Al-Quran, ya, karena memang kita harus sadar sesungguhnya saat ini hati-hati kita itu memang banyak bermasalah, sebagaimana apa yang ditegaskan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala an. Jadi beliau menyatakan seandainya seorang mukmin itu hatinya sesuai dengan fitrahnya, jadi hatinya itu memang benar, ya, maka sesungguhnya dia tidak akan pernah bosan ingin selalu membaca Al-Quran. Nah, maka keadaan-keadaan ini kalau kita baru baca 1 halaman sudah kayaknya aduh kok berat sekali, maka kita harus menyadari diri kita sekarang ini dalam keadaan sakit. Yang namanya orang sakit, bagaimana obatnya? Ya, harus dimakan, ya, harus dipaksa, ya. Nah, jadi kalau tadi pertanyaannya bagaimana mengajarkan anak kita, yang paling pertama adalah dengan memberikan contoh kepada mereka. Kita selalu membaca Quran, kita selalu mencoba menghafal Al-Quran, dan tentunya sekarang banyak fasilitas-fasilitas kemudahan dengan banyaknya rumah-rumah Quran, ya. Apalagi masa pandemi sekarang ini, Bapak dan Ibu sekalian, ya, maka pesantren-pesantren itu adalah menjadi tempat yang sangat kondusif, ya, dengan aturan-aturan pandemi sekarang, belajar masih daring dan sebagainya, dan alhamdulillah pesantren-pesantren bisa tetap mengikuti peraturan-peraturan pemerintah, kemudian mereka diizinkan untuk melaksanakan pembelajaran tetap secara offline, ya. Maka model-model pesantren inilah yang kemudian hendaknya Bapak dan Ibu sekalian sudah mulai memilih, ya, sudah masuk umur-umur SMP, cari pesantren mana untuk kemudian mereka dimasukkan supaya dikondusifkan dengan fasilitas-fasilitas yang memudahkan mereka untuk mempelajari Al-Quran dan bahkan secara paripurna, yakni sampai kepada pendakwah-pendakwah Al-Quran. Wallahu a'lam. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana kita membesarkan hati kita melihat kemerosotan umat, seperti masih banyak yang muslimin yang tertindas, sementara negeri muslim yang sejahtera tidak sepakat, bahkan larut dalam seteru perbedaan. Bahkan buat opini khilafah Utsmani menjajah Saudi, perda syariat
berusaha secara sistematis dibatalkan dengan peraturan-peraturan ada. Ya. Ya, ini man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Ya, Nabi sudah mewasiatkan kepada kita bagaimana sikap kita ketika kita melihat kemungkaran, kezaliman ya berlaku, dan di zaman ini ya dengan kemajuan teknologi kita tidak bisa menutup telinga dan mata kita karena berita itu terus ya mengalir ya. Maka apa yang menjadi minimal? Maka Nabi bilang man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Ya, barang siapa melihat kemungkaran maka coba cegah dengan tangannya. Jadi artinya kalau dia memang memiliki kekuasaan ya untuk bisa mencegah, menghentikan kezaliman itu, maka hendaknya dia melakukan. Dan ini adalah nasihat bagi para pemimpin negeri-negeri kaum muslimin dalam mensikapi permasalahan dunia Islam ya. Lalu yang kedua kata Nabi SAW, fa illam yastati' fa bilisanihi. Kalau dia tidak mampu maka dengan lisannya. Nah, maka ini di zaman era media sosial sekarang ini, orang-orang yang jago tulisan-tulisan ya, apalagi dia yang punya follower subscriber dan sebagainya itu ya, maka hendaknya dia bisa mensyiarkan ataupun menentang ya. Ini bisa dipakai, digunakan untuk membuktikan, misalnya ketika kemarin mendukung Palestina ya, ini harus segera dibuktikan ya, yang punya follower banyak itu ya, apalagi misalnya perusahaan-perusahaan seperti BUMN ya, ini dia punya, apalagi secara konstitusi kezaliman itu kan harus dihapuskan dari muka bumi kan. Kalau dalam undang-undang dasar kita, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Jadi jangan takut ya. Artinya negeri kita ini adalah merupakan bagian daripada amanat konstitusi. Tapi kalau kemudian nanti diblokir dan sebagainya itu lain soal. Artinya kita kemudian sudah mensiarkan itu ya, untuk menentang daripada kemungkaran dan kezaliman. Dan yang ketiga, kalau kita memang tidak mampu, kata Nabi SAW, fa biqalbihi wa dzalika ad'aful iman, maka minimal dengan hatinya ya, dengan memohon berdoa kepada Allah, dengan menentang kezaliman itu. Tidak suka, jangan sampai kita cuek saja ya. Artinya kita merasa nyaman. Ini yang kemudian kata para ulama, merasa nyaman dia ibadah kepada Allah, sedangkan saudara-saudaranya di bawah kesulitan-kesulitan, terutama orang-orang yang kemudian terdekat di antara dia, tetangganya ataupun ya ini orang-orang yang dia kenal, maka dia juga harus memikirkan mereka minimal dengan doa-doa mereka. Dan doa itu adalah senjata terakhir bagi seorang yang bertauhid kepada Allah, dan itu menjadi bukti keimanannya. Walaupun kata Nabi SAW, ketika kita hanya pada perkara-perkara kemungkaran itu baru bisa dengan hati kita, kata Nabi SAW, itu adalah selemah-lemahnya iman. Artinya berbahaya juga. Maka kita harus coba menggalang, yakni kemudian berteman ataupun mencari komunitas-komunitas yang di situ bisa minimal dengan lisan ataupun bahkan bisa dengan kekuasaan mereka dalam mencegah kemungkaran-kemungkaran ini. Wallahu a'lam. Ya, cukup ya. Kita akhiri dengan doa. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa shamatatil a'da. Allahumma irfa' 'anna البلاء والوباء والغلاء والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من البرص ونعوذ بك من الجنون ونعوذ بك من الجذام ونعوذ بك من سيء الأسقم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله محمد رسول الله.